Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran biologi. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi mengenai jaringan tumbuhan. Adapun kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan, menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Dan tujuan dari kegiatan pembelajaran ini yaitu siswa diharapkan dapat menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan, dapat menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai sel, komponen apa saja yang menyusunnya, kemudian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, juga bagaimana proses terjadinya transportasi pada sel. Di bab kedua ini kita membahas mengenai jaringan. Jaringan itu terdiri dari kumpulan atau sekelompok sel. Jadi di sini kita bisa menjelaskan bahwa jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel tumbuhan dengan fungsi atau struktur yang sama. Di bab ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terdiri dari macam-macam jaringan pada tumbuhan dan pengangkutan pada tumbuhan. Kita mulai dari macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem itu terbagi lagi menjadi meristem primer, meristem sekunder, kemudian meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Dan jaringan dewasa itu terbagi lagi menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan meristem adalah merupakan jaringan embrional yang dimana sel-selnya mempunyai kemampuan membelah diri. Sel belum berdiferensiasi atau spesialisasi, dinding selnya tipis, tersusun rapat tanpa ruang antar sel, banyak mengandung protoplasma, vakuola sangat kecil, bahkan kadang tidak ada. Pada jaringan meristem, di situ bisa kita lihat meristem primer, di situ merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Jaringan meristem primer ini terdapat di ujung akar dan ujung batang. Kemudian kalau meristem sekunder itu berasal dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya, tapi menjadi embrional kembali. Meristem sekunder meliputi kambium dan kambium gabus. Berdasarkan letaknya, ada istilah meristem apikal atau meristem ujung, terdapat di ujung batang atau di ujung akar. Sedangkan meristem interkalar atau meristem antara itu terdapat di antara jaringan dewasa dan terdapat di pangkal ruas batang. Sedangkan meristem lateral atau meristem samping itu terdapat sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Jadi contohnya kambium dan kambium gabus. Selanjutnya jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu disebut juga dengan jaringan permanen dan bersifat non-meristematik.
Ciri-cirinya tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri, sel-sel berukuran lebih besar dibandingkan sel-sel meristem, terdapat ruang antar sel, terkadang sel-selnya telah mati. Sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa itu dibedakan menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Nah, yang dimaksud dengan jaringan pelindung pada tumbuhan itu berupa jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jadi jaringan ini berfungsi melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Kemudian yang kedua yaitu jaringan dasar atau parenkim. Parenkim disebut juga dari jaringan dasar karena dia terdapat hampir di semua bagian tumbuhan. Jadi jaringan parenkim ini memiliki ciri-ciri sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel, dinding selnya tipis dan mempunyai vakuola yang besar untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian sel-selnya berbentuk polihedral. Kemudian yang ketiga, jaringan penguat atau mekanik. Jaringan penguat pada tumbuhan itu digunakan untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat itu dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim itu ciri-cirinya tersusun atas sel-sel hidup, umumnya dijumpai di bawah epidermis batang. Dinding selnya tidak mengandung lignin, tapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Kemudian merupakan penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan jaringan sklerenkim itu ciri-cirinya terdiri atas sel-sel mati dengan dinding sel tebal, hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan terdiri dari lignin. Dan yang keempat yaitu jaringan penguat. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat ini dibedakan menjadi jaringan xilem dan jaringan floem. Xilem itu berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan floem itu berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah gambar pada tumbuhan, bagian-bagian yang tadi sudah kita bahas. Misalnya di situ ada meristem apikal, yaitu meristem di ujung batang atau akar yang akan menghasilkan pemanjangan akar dan batang tumbuhan sehingga tanaman bertambah tinggi. Kemudian ada juga di situ yang jaringan sudah dewasa, maka akan ada lapisan epidermis, kemudian ada jaringan dasar parenkim, kemudian ada jaringan pengangkut di situ floem dan xilem. Ya, ini salah satu juga contoh dari jaringan epidermis, yang mana jaringan epidermis berkembang menjadi alat-alat tumbuhan yang disebut dengan derivat epidermis. Misalnya menjadi stomata atau mulut daun, merupakan derivat epidermis daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian trichomata merupakan derivat epidermis yang membentuk struktur beragam seperti rambut, sisik, rambut kelenjar, dan tonjolan. Jadi fungsi trichomata ini mengurangi penguapan, melindungi dari predator, meneruskan rangsang, dan membantu penyerbukan. Baik, kita masuk ke
materi selanjutnya yaitu jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Ya, jadi kumpulan beberapa jaringan yang menjalankan suatu fungsi khusus itu disebut dengan organ. Dan organ pada tumbuhan itu terdiri atas akar atau radix, batang atau kaulis, daun, folium, bunga, floss, dan buah dan biji. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang berada di bawah tanah, meskipun ada juga yang ada di permukaan tanah. Jadi bisa kalian lihat di situ fungsi akar, dia sebagai alat penyerapan air, zat-zat hara, dan garam-garam mineral dari dalam tanah, sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, kemudian sebagai alat pernapasan. Nah, akar itu berkembang dari meristem apikal di ujung akar yang dilindungi kaliptra atau tudung akar. Jadi pembelahan meristem apikal itu membentuk zona pemanjangan sel, zona diferensiasi sel, dan zona pendewasaan sel. Yang kedua, batang. Batang umumnya terletak di atas tanah dan tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Dan batang biasanya berbentuk bulat dan mempunyai buku atau ruas. Batang tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan stele. Korteks itu mengandung amilum dan tersusun oleh sel-sel parenkim, kolenkim, serta sklerenkim. Pada monokotil, korteks hampir tidak bisa dibedakan dengan stele. Yang ketiga yaitu daun atau folium, merupakan bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Jadi daun umumnya berupa lembaran dan berwarna hijau, melekat pada buku-buku batang tumbuhan. Daun lengkap itu memiliki bagian pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau retiolus, dan helaian daun atau lamina. Contoh daun lengkap yaitu daun tanaman pisang, daun pinang, atau daun bambu. Daun yang terdiri dari jaringan epidermis, mesofil, berkas pengangkut, dan jaringan tumbuhan. Melalui pengamatan mikroskopis itu bisa dilihat dengan jelas adanya perbedaan antara daun dikotil dengan monokotil. Perbedaan itu terletak pada jaringan mesofil. Jaringan mesofil pada daun dikotil itu terdiri atas jaringan parenkim palisade dan parenkim spons. Sedangkan jaringan mesofil pada daun monokotil itu hanya terdiri dari jaringan spons. Yang keempat yaitu bunga atau floss. Bunga adalah modifikasi dari daun yang menjadi salah satu organ pokok tumbuhan. Bunga mempunyai bentuk dan warna beraneka ragam. Adapun bagian-bagian bunga itu terdiri atas bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril itu terdiri dari ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga atau kaliks, daun pelindung, daun tangkai, daun kelopak, dan mahkota bunga atau corolla. Dengan daun mahkota atau petala. Mahkota bunga di sini berfungsi untuk menarik serangga. Sedangkan bagian fertil itu terdiri atas benang sari sebagai mikrosporopil dan putik sebagai makrosporopil. Yang kelima yaitu buah dan biji. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Jadi buah berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Nah, anak-anak, demikianlah materi mengenai jaringan tumbuhan yang kita pelajari pada saat ini. Semoga bermanfaat dan tugas akan Ibu berikan selanjutnya melalui e-learning.
Demikian Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.